Selamat malam Pak Agung, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Sapa Indonesia Malam. Pak Agung, kalau kita melihat dan juga membaca pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Truth Social, ia menyebut bahwa perang mendekati tujuan. Apakah ini akan mempengaruhi persepsi bahwa konflik Iran akan segera berakhir? Ya, jadi Donald Trump dalam pernyataan sosial itu kata perang mendekati tujuan. Ini harus dibaca sebagai upaya daripada pemimpin Amerika ini untuk menenangkan pasar global dan konstituen domestiknya. Karena negara akan selalu membungkus kepentingan strategisnya dengan narasi kemenangan. Trump ini sudah coba common sense ya, bahwa Amerika telah berhasil melumpuhkan kemampuan ofensif Iran, sehingga ia bisa menarik diri tanpa terlihat kalah. Namun bagi kita, ini yang militer tentunya ya, bahwa mendekati tujuan itu seringkali hanya bahasa sandi untuk menutupi fakta bahwa nutrisi atau kerugian material dan personil mulai membengkak melalui abang yang bisa diterima oleh publik ataupun oleh DPR ataupun senatnya. Persepsi bahwa konflik berakhir itu adalah sebuah resiko jika tidak dibarengi dengan fakta eskalasi di lapangan. Iran ini kan adalah aktor mantan hegemoni, tidak akan membiarkan Trump memicu hanya lewat di Twitter atau X ya. Selama kemampuan penyerang Iran, terutama instalasi udaranya bisa terus belum total, maka pernyataan Trump hanyalah psikologis untuk menekan mental di daerah hingga menyerah. Nanti bahwa duel udara pesat teriak mulai menjauh bukan berarti berhenti bertempur. Jadi bahwa emang Iran sedang menentuk untuk menyerang dan Trump menekan karena dia tidak bisa menekan Iran dengan cara lain. Dia menekan publik domestik, tapi menekan kepentingan. Tapi kalau kita melihat dari tujuan yang dimaksud dengan Presiden Trump dan juga tujuan yang dimaksud dengan Israel, Anda melihatnya ini masih memiliki tujuan yang sama di Israel dan dekat ini, atau memang sudah mulai ada perbedaan, Pak Agung? Ya, bahwa Trump itu melempar harapan damai untuk meredam kritik internasional. Sementara itu tetap melihatkan Pentagon tetap menyerang, Israel tetap menyerang. Namun ini bukan eskalasi yang betul, maupun fase konsolidasi kekuatan. Karena udah ngomongin mereka menurun dan sekarang mendatangkan pesawat kapal hidup baru yang bisa membawa dengan atau senjataan datang untuk menyerang kembali. Sedangkan Israel sendiri, apa yang mereka lakukan, mereka tujuannya beda. Kalau Amerika ada sempat proses selesai, nyerah ataupun perundingan tercapai, kemudian selesai urusan yang lain. Kalau Israel jelas tujuannya kan adalah balkanisasi Iran. Kalau Iran nggak menyerah, ya Iran dihancurkan sama seperti Suriah, Lebanon, dan semua negara di Timur Tengah, sehingga mereka menjadi terpecah-pecah, terfragmentasi, hingga bisa memiliki pemimpin-pemimpin kecil di daerah, dan itu selalu di bawah pengaruh Amerika, di bawah pengaruh daripada Israel. Karena Israel menginginkan menjadi Israel Raya, sehingga semuanya tidak bisa menentang dan semua patuh, dan akhirnya bisa perdamaian versi Israel adalah perdamaian di mana Israel tidak terganggu dan siapapun terganggu jadi teroris kan. Yang mengganggu itu karena mereka memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasannya seperti Palestina. Jadi kalau menurut baca-bacaan dari pertahanan ini, Anda menilainya apakah perang akan segera berakhir karena sudah mencapai tujuan atau hampir mencapai tujuan menurut Presiden Trump, tapi di sisi lain Israel mengisyaratkan justru akan meningkatkan serangan secara signifikan di minggu ini. Apakah klaim dari winding down military efforts ini dapat dianggap sebagai indikator? Indikatornya adalah jelas Trump ingin segera exit strategi. Namun tentu dia masih cari peluang caranya minta bantuan negara lain untuk menekan Iran sehingga Iran jadi kalah ataupun kalah posisi ya. Karena ini perang posisi dan bukan perang militer. Karena militernya sih Iran mau diserang apa lagi, militer di permukaannya hancur, tetapi serangan tetap berjalan. Sedangkan yang diinginkan oleh Israel adalah ini terus berlanjut. Nah ini adalah dua kepentingan yang berbeda, tapi nanti penentuannya adalah bagaimana rakyat Amerika memilih, mereka milih ikut pada keputusan Senat yang dipenuhi oleh para pendukung daripada Yahudi ataupun Israel, atau memilih kepentingan Amerika Serikat sendiri yang menginginkan justru perdamaian, tidak ada biaya perang, dan tentunya adalah harga minyak atau harga bahan bakar bisa turun karena bahan bakar naik berarti kan semua ekonomi
masalah ekonomi negara Amerika. Oke, Pak Agung, yang kita juga dengarkan akhir-akhir ini adalah ultimatum dari Presiden Donald Trump terkait dengan ultimatum 48 jam agar Selat Hormuz ini segera dibuka oleh Iran. Tapi yang terakhir, Iran justru kembali mengancam jika memang Trump menyerang ataupun menghancurkan pembangkit listriknya Iran, maka Selat Hormuz akan ditutup total. Ini kan hari Sabtu ya, kalau nggak salah ultimatum yang diberikan Donald Trump ini, dan hanya 48 jam. Anda melihatnya akan seperti apa nih? Posisinya akan di mana nanti?